Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl fi kitabih Muqaddimah al-Hadramiyah rahimahullahu ta'ala wa adam nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Faslun yundabbu adh-dhikru wad-du'a'u aqib as-salati. ويسر به إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا ويقبل على المأمومين بجعل يساره إلى المحراب ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات المأثورة والحمد أوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام وينصرف في جهة حاجته وإلا ففي جهة يمينه وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال وهو أفضل والنفل في بيته أفضل ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji bagi Allah atas nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah, nikmat Islam dan iman, jadikan kita umat yang besar dapat kita jalankan di dalam ibadah dan taat dan menuntut ilmu. Pengkajian kitab Muqaddimah al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah Bafadl di dalam ilmu fikih, bab tentang pasal sunnah-sunnah solat yang terakhir di dalam solat. Selesai solat ada sunnah-sunnah. Sebagaimana kemarin kita bilang ada sunnah sebelum sholat, yaitu azan dan qomat, itu sebelum sholat. Dan sholat-sholat di dalam sholat, tadi kita sudah baca hampir 20 sunnah di dalam sholat. Dan selesai dari salam, ada lagi sunnah juga, yaitu duduk sejenak. Jangan bangun, jangan bersalam-salam, jangan bergerak, menghadap tetap kiblat. Engkau masing menghadap kiblat. Dudukmu kata Rasulullah masing bertasyahud, bahkan keluarkan kaki tetap. Jangan menoleh kanan kiri karena engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masing di dalam hadirat Allah. Ya, setelah sholat jangan bersalam-salam kanan, bersalam kiri atau menoleh atau berbicara, tidak. Langsung fokus membaca doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sholat. Apa yang dibaca? Yundabu adzikr. Zikir-zikir yaitu tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 dan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Diurut oleh ulama-ulama ya, dari hadis-hadis ke hadis apa yang diperintahkan dan apa yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Atau sebagian riwayat nanti di akhirnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Boleh. Lalu membaca kalau di pagi hari sholat subuh dan sholat maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau sholat misalnya sholat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu, tambah dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu di sholat subuh, sholat asar dan sholat maghrib. Yang baca daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang disebut dengan zikir-zikir. Tapi doanya apa? Allahumma antas salam. Yang sebelumnya tadi Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali di antara istighfar dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah diselingi dengan doa Allahumma ajirni minan nar 7 kali salat subuh dan salat maghrib. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wa ikram. Itu yang panjang. Tapi yang sunnah dengan hadis Rasulullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang pendek. Lalu doa yang lain lagi masih ada. Allahumma la mani'a lima ata'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu doa-doa mungkin dengan tafsirnya, dengan artinya masing-masing mengerti daripada doa-doa selepas sholat. Lalu jangan lupa membaca ayat kursi, membaca surat Fatihah sebelumnya, ayat kursi, suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, al-mu'awwidhatain. Kalau di dalam pagi subuh kita membaca surat Qul 3 kali, surat
Qul a'udzu birabbil falaq sekali dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Begitu juga sholat asar, begitu juga sholat maghrib. Adapun di zuhur kita membaca satu-satu. Qul hu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Dan ayat kursi setiap waktu sholat wajib kita baca ayat kursi karena pahalanya besar. Siapa orang yang membaca setiap selepas dari sholatnya membaca ayat kursi apabila dia mati, matinya dalam husnul khatimah. Itu kemuliaan ayat kursi. Jangan kita lupakan membaca selepas sholat. Ya. Begitu juga dari surah-surah yang lain, misalnya ada syahidallahu annahu la ilaha illahu warrahmanur rahim. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu semuanya sebagian merangkum dari ayat-ayat kursi sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Doa-doa Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna sampai habis. Nah, itu juga sunnah dibaca selepas daripada salat. Adapun doa-doa yang lain masih ada lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang diwasiatkan kepada Mu'adz. Jangan engkau tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu dan mengerjakan ibadah yang terbaik. Ya. Itu dibaca juga. Masih banyak lagi doa-doa. Di antara yang terakhir, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 zikir. Itu semuanya zikir-zikir setelah pas salat tetap duduk dalam keadaan tasyahud dan menghadap kiblat. Jangan berbicara, jangan bersalam, jangan menoleh kanan kiri, jangan berpindah. Selepas sholat ada lagi sunnah yang sejenak, kecuali orang terburu-buru, ada hajatnya atau ada kamar mandi dan lain-lain. Tapi dalam keadaan tertib dan dia khusyuk, seolah-olah dia masing di dalam duduk di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa-doa selepas sholat. Tentunya doanya semuanya wa yusirru bih, yang tidak diangkat suaranya kecuali imam untuk mengajarkan murid-muridnya. Imam boleh mengangkat suara doa selepas sholat supaya didengar oleh murid-muridnya atau makmumnya yang ingin belajar apa yang dibaca imam daripada sunnah-sunnah bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zikir, dari doa, dari Al-Quran yang dibaca supaya makmumnya belajar mengetahui sunnah imamnya, mengangkat suara sekali, dua kali supaya nanti dia bisa memimpin dirinya sendiri. Selepas dia sholat, dia jangan bangun. Duduk lagi, ada sunnah selepas sholat. Wa yuqbil al-ma'mumin. Setelah imam membaca istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, dia berbalik. Dia menghadap kepada makmum-makmum. Setengah berbeloknya setengah. Tangan kirinya ke mihrab, tangan kanannya ke makmum. Dia melihat ke depan. Artinya penghormatan kepada makmum. Karena Rasulullah sendiri dilihat oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sejenak selepas salam tidak bergerak dari tempatnya, tutup, dia membaca istighfar 3 kali dan membaca la ilaha illallah wa la syarika 10 kali, baru Rasulullah berhadapan dengan sahabat-sahabatnya, membalik setengah badannya, ya, yang sebelah kiri ke mihrab, ke kiblat, yang sebelah kanan kepada makmum-makmumnya. Begitu penghormatan Nabi. Enggak semuanya kita ke depan, ya, membelakangi makmum. Tidak. Nabi menghormati makmum-makmum. Wa yundabu fihi wa fi kulli du'ain raf'ul yadain. Setiap membaca doa tadi, daripada doa-doa selepas salat, mengangkat tangan, sunnah. Ya, seolah-olah kita mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah setiap waktu 5 salat. Doa-doa itu ampuh, doa Nabi kita Muhammad SAW dengan artinya masing-masing. Ya, mengangkat, lalu setelah itu mengusap muka, seraya diterima, dikabulkan. Ya, mengusap badan kita. Bahkan ada doa di dalam selepas salam, Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Bahkan Rasulullah dilihat juga mengusap dadanya. Seraya membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bahkan di dalam dadanya juga Rasulullah membaca afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Masya Allah, Nabi sangat-sangat dekat dengan Allah. Ya, selepas sholat dia nggak bangun, dia nggak berbicara, dia nggak menoleh, dia mengkhusyukkan dirinya, minta mengemis kepada Allah. Yang penting-penting permintaan doa-doanya. Sebagian dari zikir, sebagian tasbih, sebagian doa, sebagian Al-Quran, daripada doa-doa Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu tidak ditinggalkan oleh Nabi kita. 3 yang tidak ditinggalkan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doa yang keduanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu Rasulullah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak lagi doa-doa kata pengarang ya yang dibaca oleh Nabi, tentunya dikumpulkan oleh ulama daripada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tenar. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ada doa yang lain lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Begitu juga doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa yang lain lagi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaq. Begitu juga doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Juga doa lagi Allahumma syukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Macam-macam doa Rasulullah dengan masing-masing doa permintaannya. Allahumma syukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Diawali dengan basmalah, diawali dengan istighfar, diawali dengan hamdalah, diawali dengan thana, puji-puji Allah, diselingi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah, lalu meminta dengan asmaul husna, ismullahil a'zam, lalu Rasulullah SAW berdoa dengan macam-macam doanya. Jadi apabila kita mau berdoa, diusahakan madhab kiblat, membaca astaghfirullahaladzim, baca bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillah rabbil alamin, baca subhanaka la nuhsi thana'an alaika, baca salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan macam-macam salawatnya, baca dengan daripada nama-nama Allah, ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta. Baru berminta doa-doanya yang disebut tadi di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tersebut ditutup dengan salawat lagi. Salawat di awal dan salawat di akhir. Karena doa apabila dibuka dengan salawat dan ditutup dengan salawat, diangkat doa tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dengan salawat kepada Nabi, ya, doa kita diterima, diangkat oleh malaikat, keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berdoa, aku berterima. Ud'uni astajib lakum. Engkau berdoalah kepada aku dan aku menijabahkan, menerima doamu. Doa yang paling ampuh setelah pas solat. Ya. Nabi berkata, ba'da kulli salatin tanqadhi kullu hajah. Setiap dari solat 5 waktu engkau berdoa, diluluskan hajatmu. Masya Allah. Jadi jangan kurang-kurang kita berdoa. Ya. Karena yang paling ampuh, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Ya. Daripada membaca doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, bahkan ditambahkan oleh ulama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali. Baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Bahkan ditambah lagi, kita memberikan Fatihah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kita sebut nama-nama beliau, orang-orang yang membangun masjid, mewakaf masjid, orang-orang yang ulama-ulama, kita bacakan Fatihah
untuk dibacakan oleh makmum-makmum yang menjawab doa imam tersebut. Baru ditutup dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu tidak ditinggal. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dua ayat tersebut Nabi sering membacanya di dalam penutup doa terakhir daripada sunnah zikir selepas sholat, ya, zikir selepas sholat. Tentunya sunnah, walaupun banyak orang bangun, tapi terserah yang bangun tidak apa-apa, tapi yang dia khusyuk selepas sholat dia duduk sebaik-baiknya meminta kepada Allah hajat-hajatnya. Dan imam tetap duduk di tempatnya. Dan makmum silahkan. Ada yang terburu-buru, ya boleh terburu-buru. Maksudnya imam duduk dahulu, ada makmum-makmum perempuan, biar keluar dahulu perempuan. Di dalam sunnah Nabi, perempuan masuk ke masjid paling terakhir setelah kumpulnya laki-laki. Dan keluar paling terdahulu sebelum laki-laki keluar, perempuan-perempuan sudah keluar dahuluan. Perempuan sudah keluar dulu, laki-laki baru keluar. Itu daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, supaya tidak melihat aurat-aurat mereka. Wa yansarifu bi jihati hajatih. Setelah dia selesai doa dan lain-lain, dia mencari rezeki, mencari hajatnya, ya, ke kanan dan ke kiri. Ambil arah kanan karena meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian kepada orang-orang yang sebelah kanan. Wa yafsila baina sunnah wal fard bi kalamin. Setelah dia salam, kalau dia mau sembahyang sunnah dengan doa dan zikir, dia pindah ke tempat lain. Misalnya sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dia pilih tempat ini sudah disujudin, dia pindah ke tempat lain supaya dia banyak sujudnya di tempat tersebut. Sujud di tempat tersebut menjadi saksi. Bumi yang kita sujudkan nanti menjadi saksi bahwa aku disolatkan di tempat ini si fulan bin fulan. Dia nanti menjadi saksi memberikan syafaat kepada kita. Tentunya dengan dia jedah dengan pembacaan doa-doa dan zikir dan Al-Quran tadi, itu yang lebih afdal. Ya. Yang lebih afdal lagi sembahyang sunnahnya di rumah. Sembahyang sunnah ba'diyah di rumah. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun sholat 5 waktu kalian kerjakan di masjid. Dan sunnah-sunnah di rumah. Sunnah qabliyah Rasulullah kerjakan di rumah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, dan lain-lainnya. Begitu juga ba'diyah Rasulullah pulang kerjakan lagi ba'diyah zuhur, ba'diyah misalnya isya, maghrib di rumah yang dikerjakan, supaya kenapa? Jadikanlah rumah kalian cahaya salat, mendapatkan turun rahmat. Rumah kalian rumah salat, rumah yang penuh dengan cahaya ibadah, cahaya wudu, cahaya Al-Quran, cahaya doa, cahaya zikir, cahaya sujud, ya, di dalam rumahmu, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita solati, yang kita untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib, untuk sholat sunnah, itu yang dikatakan naflu fi baitihi afdal. Di antara sunnah yang terbaik di dalam sholat adalah khusyuk. Kalau kita sholat, hadirkan hati, khusyukkan badan, anggota jangan bergerak yang tidak penting. Bahkan seusaha kita tidak bergerak sama sekali di dalam sholat yang bukan gerakan sholat. Itu namanya khusyuk. Khusyuk, sukun wa khudu', tamaskun wa khudu', rendah diri menghadap Allah, menghadap yang maha mulia, ya, dengan kehadiran hati, kehadiran pikiran, dan tidak ada bercabang-cabang pikiran. Kosongkan apabila kita mau masuk ke dalam doa masjid, doa di dalam sholat, kita sudah khusyuk. Itu yang paling penting di dalam sunnah sholat. Di waktu membacanya dengan baik, kalimat-kalimatnya dengan jelas, jangan terburu-buru gitu, subhanallah. Enggak, subhanallah satu kalimat lebih baik daripada 10 kali, karena jelas ucapannya dan dia mengerti maknanya, tadabburha. Begitu juga tatkala dia berdoa, dia resapi doa-doa tersebut, doa Rasulullah yang kita ajarkan di dalam kitab ini, yang itu dibaca tadi. Dia meminta hajatnya seperti hajat Rasulullah. Rasulullah Maha mengetahui hajat umatnya. Doa-doa tersebut yang penting-penting untuk dunia dan akhirat. Watadabbur zikir. Adapun zikir-zikir yang dibaca pun kita ingat. Di dalam istighfar, di dalam selawat, di dalam doa, di dalam Al-Quran, kita tadabburkan maknanya. Masya Allah, ya. Tentunya dengan pelajaran. Di dalam sunnah kita masuk ke
masjid dengan adab, dengan ta'anni, dengan tenang, pelan-pelan melangkah. Adab masjid, penghormatan masjid, tahiyatul masjid, itu juga adab. Menunggu azan dan qomat dengan kita berdoa atau membaca Al-Quran 1 juz, setengah juz, atau berjizis tasbih, niat i'tikaf di dalam masjid. Itu sunnah-sunnah semuanya. Ya, i'tikaf, setiap kita masuk masjid, nawi itu sunnatul i'tikafi. Begitu juga dengan senang hati kita sholat, jangan terpaksa, jangan terburu-buru, jangan memikirkan sesuatu, hilangkan pikiran-pikiran dunia, kesibukan itu sunnah Nabi kita. Engkau masuk ke dalam masjid, engkau sholat, engkau sudah hilangkan dari tafakur dunia, pikir-pikiran kesibukan dunia, kosongkan hati akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan harapan ampunan dosa, dengan harapan doa-doa diterima. Itu semuanya ya daripada sunnah-sunnah awal sholat, sebelum sholat, di tengah sholat, dan di akhir sholat. Kita habiskan. Dan yang terakhir juga, jangan kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik gerakannya tadi di dalam cara kaifiat sholat, begitu juga ucapan-ucapannya di dalam doa, zikir dan tasbihnya, begitu juga segala doa-doa Nabi kita baca. Nah, kita mengikutinya di dalam sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian ikutilah salatku sebagaimana kalian melihat salatku. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kita sudah dipelajari atau dibubuhi di dalam kitab-kitab yang kita baca. Itu semuanya daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan, membaca sunnah-sunnahku, doa-doa dan lain-lainnya, itu seolah-olah dia cinta kepada Rasulullah. Seperti kita banyak berselawat kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah. Membaca doanya, ikuti sunnahnya. Nanti, وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Siapa yang cinta kepada sunnah-sunnahku, nanti bersamaku di dalam syurga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.